Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Fitri Liza dari Sanggar Liza. Nah, hari ini Sanggar Liza kedatangan tamu spesial banget. Ini ada wedding organizer terhits di Jakarta. Dia adalah silakan perkenal dikit. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Saya Sony dari WO Senyum Cinta. Ya teman-teman, jadi kali ini emang Sanggar Liza nih membawa salah satu tema yang beda dari biasanya ya. Kan biasanya Sanggar Liza suka bikin tutorial make up, tapi kali ini beda. Aku nggak akan make upin Sony sih kali ini, karena dia udah kelihatan cantik, kalau salah ya. Belum pakai paes nih kali ya. Jadi kali ini aku mengundang Sony untuk membahas mengenai persiapan pernikahan, khususnya di masa pandemi. Betul nggak, Son? Yes. Suka bikin bingung nggak sih sebenarnya pengantin-pengantin ini masa pandemi kayak gini? Awalnya bingung banget, tapi setelah sekian lama berjalan pasti akan ada penyesuaian. Nah itu jadi PR kita juga nih, vendor-vendor pernikahan. Oke, jadi stay tune ya di YouTube-nya Sanggar Liza. Jangan lupa di subscribe. Ya oke teman-teman, jadi kita akan mulai nih ngobrol-ngobrol santai aja sama Sony dari Senyum Cinta. Oke Son, jadi kita mau nanya nih ya. Saya sih mau nanya, Boleh, gimana sih cerita awal mulai bisnis wedding organizer? Karena kan Sanggar Liza tuh udah lumayan lama kerjasama nih sama Sony. Tapi kalau boleh cerita dari awal gimana mulainya? Oke, selamat siang semua. Tadi udah dikenalin, saya Sony dari WO Senyum Cinta. Jadi kalau ditanya awal mula bisnis ini, awalnya jadi panitia acara keluarga, Bu. Oh, awalnya gitu. Awalnya. Tapi kan zaman dulu kalau panitia keluarga banyak nih. Saya posisinya hanya koordinator fotografi. Persiapan, meeting segala macam, tapi pas di hari H semua menghilang. Tahun berapa itu? 2003. Oh, udah lama juga 2003 ternyata. Oke, terus? Habis itu saya diminta untuk mendampingi MC, saya jadi tahu urutan acara. Kebetulan waktu itu ada Jawa, jadi kental sekali saya tahu ilmu-ilmunya. Tertarik. Kalau dirunut sebelakang lagi sebenarnya ibu saya juga memang ada turunan untuk kaitan ke rias-rias dan ngurusin kawinan. Jadi kayak memang ada darahnya kali ya. Lanjut 2003, 2005 kakaknya lanjut, saya jadi naik jadi ketua panitia dengan keluarga yang sama. Tapi masih keluarga sendiri itu ya? Yes. Oke. Nah terlepas dari situ 2016 saya sebetulnya rentang dari 2014 ke 2016 saya akhirnya bantuin teman-teman kuliah sampai ke dosen. Jadi saya merasa event wedding saya besar tahun 2006 di Bidakara. Wish. Itu handle sendiri? Yes, dengan teman-teman kuliah kampus gitu. Oh, ngajak-ngajak gitu ya teman Yes. kuliah. Tapi kan kita learning nih akhirnya apa yang harus dijalankan. Kemudian saya akhirnya gabung ke satu brand WO karena waktu itu mereka open recruitment. Saya dalam kaitan saya ingin belajar banyak waktu Kayaknya itu. tahu deh apa. Yes. Thank you. Kayaknya tahu deh. Yang mungkin tahu brand itu banyak ilmu tentunya karena banyak lagi pengalaman dari klien-klien yang kami jalanin. Tapi ada beberapa pertimbangan akhirnya 2009 saya dan teman saya meng-create satu brand yang hingga sekarang dikenal dengan nama Senyum Cinta Wedding Organizer. Kenapa sih kok Senyum Cinta gitu? Alay banget ya kalau zaman dulu. Nyari brand yang agak beda, tercetus aja. Kebetulan itu dari salah satu temanku yang mungkin basi dengarnya, cuman standar. Kita pengen menghadirkan senyum di hari yang penuh cinta. Iya, oke. Jadi gitu ya. Cuman uniknya karena nama ini selalu ketika aku ketemu klien, pasti ada senyum simpul sedikit pada waktu saya memperkenalkan diri. Jadi setidaknya menurut saya brand ini agak kuat untuk unik, lucu. Tapi habis itu disertai dengan experience dan mungkin referensi dari orang-orang sebelumnya. Gampang diinget juga ya, Senyum Cinta. Yes. Tapi banyak yang salah loh, senyum ceria. Senyum ceria. Oke teman-teman, jadi seperti kita tahu berarti Mas Sony ini udah lama banget dong pengalaman di bidang wedding organizer. Jadi udah ketemu berbagai macam klien dengan berbagai macam acara yang mungkin tidak selalu berjalan mulus ya. Pasti. Oke, nah sekarang nih Mas Sony, kalau misalnya kita sudah menghadapi masa pandemi nih 1,5 tahun, gimana sih proyek weddingnya Senyum Cinta tuh? Lancar nggak sih? Soalnya kalau press sih agak-agak seret-seret gimana gitu. Semua bisnis ya Bu, apalagi di industri pernikahan khususnya yang kita jalanin pasti terdampak sekali lah. Tapi yang pasti kita agak shock di awal-awal pandemi. Let's say kita tahunya Maret akhir, April ketika notabene kita nggak boleh berkerumun, di mana wedding itu pasti berkerumun, itu udah jadi hantaman besar dulu nih. Iya benar. Jadi makanya di 2 bulan itu sebenarnya kayak lebih turun, tapi
kalau dari kami Senyum Cinta kemudian gabung juga di asosiasi, malah itu jadi timing kami untuk lebih mempererat di internal, baik secara hubungan komunikasi sama materi. Jadi kayak saling nguatin kan, kita ngerasa ini pandemi ke semua bareng-bareng gitu ya. Yes. Menderita bareng-bareng ya. Yes. Karena memang waktu lagi sempat lagi Krismon tuh nggak maksudnya ya lagi Krismon kan tahun berapa ya? Yes, 90 1998 ya. 98 tuh kayak Rias tuh memang tidak ada dampaknya. Nah, kena dampaknya justru baru sekarang nih pandemi. Jadi ternyata memang semua bidang pernikahan tuh memang kena dampaknya ya. Tapi kalau dirunut hingga sekarang, yang aku tangkap bahwa di 3 bulan setelah pandemi, let's say di Juni, Juli ataupun menjelang kemudian, klien khususnya sudah mulai memahami mereka memang harus menjalankan acara, tapi mereka menyesuaikan dengan situasi pandemi. Jadi kalau kulihat project pandemi di masa pandemi pasti akan merosot turun di awal, mulai agak naik dan cenderung naik stabil, nggak bisa kembali sebelum pandemi ini sampai sekarang. Kayaknya gitu ya, emang yes. Ya. Benar. Jadi memang kita semua harus ikhlas. Harus ikhlas bersabar. Pasti semuanya. ada hikmah ya. Ada hikmahnya. Oke, nah terus Mas Sony ini sebagai salah seorang pengusaha wedding organizer, ya. Gimana sih cara survive-nya WO di masa pandemi? Kan tadi kan merosot apa gimana. Nah, terus gimana tuh survive-nya? Kan pasti ada anak buah, ada apa gitu yang harus tetap digaji gitu. Coba kasih tahu bocorannya. Ada 2 part secara bisnis maupun secara handling klien ya. Kalau secara bisnis pasti ya alhamdulillah dari kami merasa memang waktu itu memang masih ada saving. Untuk coba survive, tapi ya nggak bisa lama lah ya, gitu. Nah, otomatis kita mematuhi aturan pemerintah di kaitan bisnis, kita mencoba menjembatani, kemudian juga sempat di awal-awal, kami monitoring lah kebutuhan tim. Misalnya kita bisa pertahankan tim kita dengan kebutuhan-kebutuhan basic mereka dulu lah, yang bisa kita bantu. Itu satu sisi. Tapi kalau dari sisi klien, survive-nya ini PR juga nih. Karena gimana kita, WO itu jadi kesannya perlu tambahan skill, soft skill, untuk dia bisa beradaptasi. Contohnya? Dia menyerap informasi dulu, aturannya bagaimana. Dia kesannya jadi psikolog. Jadi harus nenangin klien, belum jadi teman curhat gitu. Yes. Karena nggak jarang pengantin akhirnya nangis saat berkomunikasi sama kita. Karena ketidakpastian gini. Betul. Dan memang alhamdulillah aku bilang tadi ada beberapa klien akhirnya tahu ya udah kita harus bagaimana sekarang. Akhirnya ya udah akad dulu waktu itu. Kemudian udah bisa resepsi. Tapi semenjak bulan Agustus saya sudah terima klien baru, Juli. Jadi sebenarnya rentang dari April sebenarnya memang Juli kesannya tahun kemarin tuh ya. Yes, Juli tahun lalu sebenarnya sudah ada klien baru nih. Di situasi pandemi. Jadi kalau aku bilang balik lagi ke kitanya ya, ke brandingnya WO-nya ataupun orang-orang yang menghandle di WO itu gimana dia bisa tough dulu. Justru di saat down mungkin tidak beraktivitas, dia menambah ilmu lagi nih. Dia menjadi lebih tenang, mendapat informasi yang jelas, sehingga dia bisa mentransfer informasi itu dan menenangkan si klien. Yakin deh itu bisa survive untuk bisnis WO. Nah, jadi dengan ada masa pandemi gini nih, Mas Sony, aku kan sempat merhatiin ya, banyak WO yang bikin paket lengkap dan, nah karena pandemi jadi harganya kayak harga pandemi ya. Harganya kayak diturun-turunin terus sampai aku aja kayak lihat, yang bener kayak sekian udah semuanya, gila banget gitu kan. Nah, menghadapi yang kayak gitu kan Mas Sony gimana? Karena kan memang maksudnya kayak serba salah ya. Gimana tuh? Kalau aku lihat jujur ya, semua bisnis kena. Khususnya yang related sama kita WO ada IO. Jadi hampir semua event itu enggak. Yang kayaknya masih bisa jalan wedding. Satu, aku melihat banyak WO baru muncul ataupun mungkin partner vendor yang lain nih memanfaatkan kesempatan, maaf karena mereka butuh. Jadi mereka tidak memikirkan kans bisnis ke depan, tapi mereka memikirkan gimana cara mereka bisa hidup. Akhirnya mereka meng-create paket yang kesannya paket pandemi. Iya, betul. Tapi kalau dirunut sebenarnya WO itu jadi favorit sebenarnya di pandemi karena dengan segala macam aturan, peribatan, penerapan, controlling itu harus dilakukan WO. Makanya hampir semua wedding kalau kami review memang membutuhkan WO. Nah, ini dilihat sebagai kesempatan peluang bisnis. Tapi gimana cara masuk ke market itu, makanya mereka menjual paket murah. Tapi yang aku perlu notice ke teman-teman semua yang menyaksikan ini gitu. Semua akan tahu lah dengan formula, ada harga, ada kualitas. Itu ya. Jadi
WO khususnya ya, Mbak Fitri ya. Aku manggil Mbak atau Ibu nih? Mbak Fitri. Mbak juga jangan ibu, gue nggak manggil lo bapak deh. Jadi yang kami notice bahwa kenyamanan klien itu menjadi utama. Gimana cara kita bisa meyakinkan klien, menyamankan bahwa ini acara lu bisa berjalan dengan baik dengan kita. Nah ini yang menjadi sebenarnya goals utama atau jadi kunci utama. Nah presentasi itu berbeda tiap orang. Nah sebaiknya juga teman-teman agak hati-hati karena kalau khusus WO nih, kalau bicara WO itu kan jasa nih, kita nggak bicara kuantitas. Jadi misalnya ada yang compare, oh harga sekian dengan 3 orang kru, 5 orang kru. Oh iya betul. Running gitu. Oke. Jadi menurut kami sebenarnya nggak ada masalah asal apa yang dilakukan teman-teman yang baru bergabung dan menjual harga Dengan murah itu kualitasnya dijaga. Jangan sampai malah jadi mindset customer yang kecewa dengan services dia Kayak akan menginfluence. Ya benar. Jadi kayak di Buat apa pakai rata WO? gitu ya. Gitu. Oke. Ya. Oke. Next, pertanyaan yang selanjutnya adalah sebenarnya hal wajib apa sih yang mesti disiapin sama calon pengantin untuk mempersiapkan pernikahan khususnya di masa pandemi? Ada nggak sesuatu yang khusus gitu? Kalau dulu aku bilang memang mental ya. Sekarang mental itu harus berkali-kali ditegaskan. Kalau dulu kita bilang menyatukan dua pendapat dari calon pengantin maupun keluarga besar pasti akan ada gesekan. Mental itu yang utama ya. Yang sekarang mental untuk adaptasi, penyesuaian situasi, khususnya aturan-aturan. Jadi kalau ada aturan pemerintah nggak boleh ini, mereka harus siap ya. Jangan sedih-sedih apa gimana gitu. Yes, contoh klien kita di bulan Juli. Jadi bulan Juli kita Senyum Cinta dengan Sanggar Lisa juga ada satu klien sudah di manage tuh dari bulan Februari. Komunikasi udah dibikin A, B, C. Jujur melesetnya karena timbul lagi yang awal pandemi nikah cuma hanya di KUA 6 orang. Yeah. Kejadian dan itu rentangnya seminggu dan kebetulan keluarga mempertimbangkan agak berat untuk mereschedule acara. Jadi udah go on. Itu gimana caranya ekspresi muka orang tua, jujur ya Mbak Fitri, itu saya ngobrolnya juga di bawah di Sanggar Lisa pas menyampaikan informasi terbaru nikah hanya di KUA 6 orang, ekspresi muka berubah. Jadi karakter ibunya pun sudah kalau berubah begini ini yang harus dilakukan, ini harus kirim ini alamatnya ini, detailnya ini berapa paket gitu-gitu. Tiba-tiba berubah, aku menangkap itu yang memang harus dijaga. Ya orang tahu lah ada kesehatan mental segala macam, bukan ke situnya, cuman harus siap penerimaan lah. Yes. Sampai dibikin story loh sama klien itu setiap kali menerima WA dari Mas Sony udah deg-degan. Jadi kesannya aku jadi pembawa. Jadi memang yang pertama harus dipersiapkan adalah mental. Yes. Bukan dana lagi bukan ya? Orang pasti mau nikah udah mikirin dana menurut saya ya. Gitu kalau sudah kontak-kontak kita udah pasti wedding di Indonesia pasti costly gitu ya. Oke. Terus apa lagi nih Mas Sony selain mental terus apa lagi yang lain? Backup plan. Menurut aku. Jadi kalau bicara dana jelas dana ya. Dana itu pun sendiri nanti disesuaikan dengan apa ekspektasinya mereka. Tapi backup plan-nya. Situasi sekarang pandemi jelas kuantiti orang yang diundang akan berkurang jauh karena ada batasan-batasan supaya tidak berkerumun. Tapi dengan pengalaman terakhir di bulan Juli, di mana bahasanya PPKM penebalan, PPKM darurat 1 level tempat 321. Ya, sampai namanya macam-macam lah ya. Iya, sampai pun kita agak unik ya. Ini mungkin maaf nih, notis ke pemerintah juga. Mungkin pemerintah bisa colek-colek kita juga kalau memang ingin sharing terkait dunia pernikahan. Karena di awal juga kita menangkap boleh resepsi 30 orang. Gimana cara ya? Iya gitu. benar. Agak bingung juga ya 30 orang resepsi gimana gitu. Keluarganya aja 50 orang kan. WO aja berapa? WO aja berapa? Makanya habis itu aturan awal berubah lagi hanya seminggu, kemudian tidak boleh resepsi, hanya akad nikah. Kemudian akad nikah boleh 30 orang, tiba-tiba tidak boleh di luar KUA. Walaupun kita sudah sempat diskusi dengan pemerintah setempat waktu itu di DKI. Maaf bukan mengecilkan arti tempat KUA, cuman selama ini yang kami perhatikan di KUA malah cenderung agak kurang terjaga prokesnya. Oh, malah lebih kurang ini malah ya. Salah satu contoh di kawasan ini, kecamatan KUA, jujur nggak ada parkiran, Bu. Jadi gimana caranya mengarrange nikah di sana yang pasti sehari tidak satu, bisa 3 atau 2 lah paling minim, otomatis arrange time, arrange posisi. Walaupun 6 orang yang di dalam nggak mungkin dia sendiri. Pasti akan ada belakangnya. Oke. Jadi backup plans itu kan kadang-kadang misalnya nih, kalau misalnya si calon pengantin sudah
reserve untuk makanan Ya, banyak ya, gitu loh. Nah itu ya. gimana tuh Mas Sony, kan karena dia harus di KUA sehingga nanti si cateringnya jadi nggak jadi pesanan. Ya, Nah itu ya, ya. gimana menghadapi? Kalau yang saya tangkap dari pengalaman aku dari klien, sebenarnya kejadian informasi yang super dadakan itu, aku pernah 3 hari sebelum acara yang sudah di-prepare untuk 500 undangan 1.000 orang dengan berapa shifting, itu di akhir Juni, informasi awal Juli baru PPKM darurat tidak jadi dijalankan. Nah, kebijakannya catering memang kayaknya bisa dipospon. Waktu itu mau satu pospon. Tapi kalau enggak, dalam artian keluarganya masih mau menjalankan acara, ya pasti akan ada pengurangan. Nah, kalau pengurangan pasti teman-teman catering punya perhitungan yang berbeda. Tapi sekurang-kurangnya pasti akan lebih, kayak di KUA 6 orang nggak mungkin pesan paketnya cuma 6 orang dong. Terakhir kita pesan sampai 100 waktu itu. Dimana setelah dari KUA sebenarnya masih ada mindset keluarga pingin sedikit lah mengabadikan momen, khususnya keluarga inti. Oke, akhirnya di penginapan. Tapi selebihnya saya rasa, saya nggak tahu, bukan menambahkan fungsi BO ya. Jadi kita mengirimkan makanan itu ke orang-orang yang sudah diarahkan oleh keluarga. Jadi akan ada tim pengiriman Gojek hampers setelah acara. Jadi akhirnya dibagiin aja. Betul. Via ojol gitu ya. Yes. Ojol. Oke. Jadi memang itulah ya, makanya perlu mental sama perlu backup plan. Yang penting emang backup plan ya. Kayak misalnya harus nikah di KUA, terus jadi bikin pelaminan mini kayak gitu-gitu nggak sih kadang-kadang? Kalau di KUA yang istilahnya waktu itu kebetulan kalau pengalaman kita ritme keputusan itu nggak nyampe seminggu, hitungan berapa hari. Nah kita mencoba komunikasi dengan klien sebelumnya masih belum dapat catch up yang cepat. Jadi waktu itu kalau balik cerita, acara kami jam 8, setengah 8 ada acara, jam 9 ada acara. Jadi kalaupun di dekor butuh clear up dan set up itu more or less 5-10 menit. Mau dekor apa ya Bu? 5-10 menit. Jadi waktunya mepet, jadi kayak nggak mungkin. Tapi tetap dong, Senyum Cita punya surprise untuk pengantin. Hal kecil, cuman akhirnya sampai terstory, sampai memorable mereka. Kita hanya print banner yang sesuai konsep baju dia. Sesimpel itu, karena kalau di DKI rata-rata backdropnya Betawian, ondel-ondel. Sedangkan pengantin kita pakai Minang. Oh, jadi maksudnya sesuatu hal yang kecil itu yang akan diingat sama calon pengantin. Yes. Sehingga ya nanti mereka akan merekomendasikan kan. Betul. Tapi on preparation walaupun nggak ribet, kita sampai datang ke KUA, kita ukur bener-bener atas bawah cara nyantolnya gimana, karena sekali lagi kita punya ritme waktu yang pendek. Iya benar-benar. Nah kalau di Sanggar Lisa tentu juga akan ada ya beberapa hal-hal yang perlu dipersiapkan. Iya, kalau untuk pria sendiri sih kalau masa pandemi hampir sama ya, kayak harus swab dulu gitu. Periasnya harus swab dulu sebelum ngerias pengantin. Ya wajar kan, karena memang kan perias sama pengantin kan deket banget ya. Jadi memang itu. Dan nggak mungkin makeup pengantin pakai masker kan? Iya, harus dong. Berhubung saya adalah penyintas, Cie. Bukan, maksudnya pengantinnya nggak mungkin pakai masker kalau di makeup, otomatis kan dia buka. Iya, jadi memang resikonya lebih tinggi. Resikonya juga lebih tinggi. Jadi memang di perias pun memang ada beberapa hal yang harus kita siapin juga, kayak alat-alatnya yang harus disterilisasi sebelum mulai. Jadi ya hampir sama lah mungkin kayak gitu. Kalau boleh resume sebenarnya yang perlu disiapkan pengantin, yang kalau dari versi aku mental pasti, backup plan. Yang kedua kesehatan dong. Iya benar, jaga kesehatan ya. Iya, nggak mungkin kalau pas acara maaf nih bintangnya malah ya maaf amit-amit terpapar, otomatis kan akan menjadi tidak nyaman semuanya, otomatis bisa mundur kan. Jangan gitu. Jadi poin itu. Gitu ya. Bener. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah adaptasi apa yang dilakukan wedding organizer dalam menggelar acara pernikahan? Kan pasti beda dong sama sebelum pandemi gitu. Nah, coba bisa diceritain nggak? Jadi mungkin untuk teman-teman calon pengantin tuh bisa tahu, oh nanti tuh prokesnya tuh kayak gini gitu kalau lagi dalam menggelar acara. Kalau di Runut adaptasi secara teknis pasti terlihat jelas, karena di awal kita tahu virus ini kondisinya tidak bisa berkerumun karena penyebarannya riskan. Penyebaran melalui apa? Sentuhan. Makanya kita membatasi sentuhan. Dengan mengatur jarak, dengan segala macam, kita menjadi lebih bersih lagi ya. Cuci tangan, disinfektan, mandi gitu-gitu. Kalau dari acara jelas, nah ini kalau di Runut juga maaf membawa kami punya asosiasi yang istilahnya kami punya brainstorming yang cukup kuat antar asosiasi. Misalnya WO harus apa? Let's say kita mengurangi kontak person yang intens dengan pengantin ataupun keluarga. Jadi beberapa part cara kita briefing maupun nanti ada meeting offline gitu. Tapi kalau di hari H sebenarnya dari semua vendor waktu itu kami sudah brainstorming dan kita bikin semacam konklusi, jadi kayak pedoman misalnya ya rias lah pasti pakai APD, pakai disposable things,
apa yang bisa cuma sekali pakai supaya nggak pindah-pindah. Dekor juga akan memastikan jaraknya, foto juga akan memastikan untuk pengaturan jarak. Nah kalau dari WO, kalau di lapangan memang pasti sudah akan menjaga jarak dari tamu hadir. Kita akan mempersiapkan, nah ini yang perlu diadaptasi adalah WO jadi kayak punya paket atau perlengkapan protokol kesehatan. Jadi mulai dari disinfektan, mulai dari cek suhu, hand sanitizer di mana-mana sama signage itu menjadi notisnya partnya kami. Signage itu jadi kayak mengingatkan orang-orang untuk menjaga prokes gitu ya. Terutama di awal itu cukup banyak kita akan libatkan. Cuman kalau sekarang di beberapa part karena memang jumlahnya nggak banyak juga masih bisa diarahkan. Kemudian adaptasi yang lain sebenarnya lebih ke kayak makanan kali pakai hampers gitu ya sekarang apa gimana? Kalau di runut awal memang kondisinya lepas maskernya. Jadi pas lepas masker itu kan menjadi risiko untuk rentan terpapar. Jadi makanya kalau disuggest adalah tidak makan di tempat akan lebih baik. Walaupun di awal-awal kemarin itu tidak. Dalam artian masih boleh makan di tempat. Oke, next yang mau kita tahu nih, bener gak sih kalau menikah di tengah pandemi itu lebih hemat dibanding dulu sebelum ada pandemi? Hemat atau murah? Ya iya maksudnya gitu, bener nggak? Dan beberapa mindset klien kan harga pandemi dong, harga pandemi. Iya gitu. Kayak harga pandemi kan akad nikah doang, 2 jam doang, padahal persiapannya sama aja gitu kan? Banget. Apalagi maaf loh dia dari sisi WO ya akan lebih effort yang tadi saya ceritakan. Meluangkan waktunya akan lebih di masa sekarang. Malah lebih ya dibanding sebelumnya ya. Betul. Makanya teman-teman, nah ini mungkin untuk calon klien sebenarnya ya sama-sama pemahaman lah bahwa efek situasi pandemi ini ngefek ke kita semua. Termasuk juga kami, WO maupun teman-teman vendor wedding lainnya. Kalau berharap harga pandemi, kami nggak menyebut itu. Tapi istilahnya kami juga berusaha untuk memberikan sesuatu yang berbeda sesuai dengan apa yang kami berikan. Nah kalau ditanya hemat, murah dibanding sebelumnya, jelas. Karena tolak ukur pertama adalah tamu. Iya, jauh berkurang ya. Nah ini kalau memang ada mindset waktu di awal nih, khususnya WO. Biasanya saya turun mungkin tiap teman-teman WO kan beda nih standarnya. Saya turun 8 plus minus. Tiba-tiba ada klien, Mas kita mau akad saja, 3 orang aja yang turun. Jadi pakai uang DP, saya nggak usah nambah lagi. Kan jadi pertanyaan awal. Oh kata dia ya? Dia bukan kata WO ya? Bukan. Tapi kita memahami bahwa memang waktu di awal mungkin kliennya juga pemahamannya belum in details. Apa sih 3 orang ini ngelakuin apa? Kebetulan ternyata memilih tempatnya juga yang ternyata riasnya di mana, nikahnya di mana gitu. Okay. Jadi kalau dibalikan ke bisnis wedding organizer khususnya, kami menyadari harga mungkin bisa di adjustable, tapi memang tidak bisa jauh kalau untuk part WO-nya ya. Jadi memang karena ada fungsi-fungsi kerja WO yang pasti harus dijalankan. Karena kalau enggak akan merepotkan acara juga gitu. Jadi separuh-separuh enggak. Tapi beberapa teman-teman WO akhirnya juga membuat suatu paketan nih. Dalam artian ya mungkin partnya bisa untuk mendapatkan klien atau ternyata dia juga punya kerjasama baik dengan beberapa vendor untuk mencoba mengefektifkan budget dari masing-masing. Akhirnya tercipta angka yang lumayan menarik. Tapi lagi teman-teman memastikan aja, terutama calon klien nih Mbak Fitri. Jangan sampai kesannya menarik, murah, tapi tidak sesuai ekspektasi. Iya, betul. Beli di awal, ternyata ada additional. Yes. Akhirnya cus ya. Iya. Kalau dibilang murah di awal, ya terlihat murah. Tapi apakah itu sesuai ekspektasi? Kalau atau tidak mungkin sesuai, dari cara bekerjanya juga tidak sesuai. Kadang-kadang kan kayak gitu ya. Karena, murah sih ya iyalah gitu. Akhirnya mikirnya gitu. Ayo kok kerja nggak profesional, iyalah orang murah gitu. Tapi jangan sampai ya seperti itu. Jangan sampai teman-teman tuh kayak beli kucing dalam karung atau cuman lihat tertarik di sosmed. Betul. Karena sekarang menurut aku kan memang jualan WO tuh juga banyak juga lewat sosial media. Iya, makanya untuk yang baru-baru kayaknya ngejar sosmed. Kalau dulu sebelum pandemi sempat ada pakai image orang lain yang dia pakai. Cuman kalau menurut Sony sendiri sebenarnya jelas wedding organizer itu jasa, nggak ada barangnya. Yang kelihatan bentuk orangnya yang melakukan jasa itu. Nanti ketahuannya berasanya pas dia kerja baru tuh berasa ya. Sebenarnya bondingnya mulai dari awal harusnya ya. Jadi di mana hari H itu kan sebenarnya tinggal gongnya aja.
Kalau dia sudah nggak dibikin nyaman dari awal, dia pasti akan kepikiran hari H. Makanya jangan sampai pengantin kalau sudah pegang WO hari H kayak kepikiran, kok nggak nyaman, aku harus ngecek. Mungkin sekalian kasih tahu tips gimana sih cara kita bisa tahu bahwa wedding organizer yang kita pilih itu adalah tepat. Nah, mungkin ada. Kalau dirunut dari awal sebenarnya teman-teman akan melihat ke harga, iya. Tapi kalau boleh lihat lagi yang jauh ke dalamnya, otomatis. Kalau boleh sih memang referensi menjadi key utama, di mana mungkin jadi referensi lebih utama ya dibanding lihat. Karena orang terdekat sudah merasakan, entah dia sahabatnya, keluarganya, bahkan keluarga intinya, oh sudah pernah pakai WO ini, aman, nyaman, komunikasinya enak, otomatis dia akan mengulang. Itu pertama berarti referensi dari orang lain. Terus yang kedua, mungkin kalau teman-teman bisa review IG, boleh juga, terkadang kan di IG kita atau beberapa WO akan nge-tag beberapa vendor. Otomatis bolehlah di-review nih vendornya siapa ya, gitu. Istilahnya vendornya juga, maaf nih, vendor juga banyak macam nih. Oh vendornya memang satu related. Mungkin kalau ternyata vendor itu interest juga kliennya mau pakai, boleh nanya, pernah sama WO ini nggak? Jadi cari informasi tentang WO ini. Oke. Supaya dia tahu kredibilitas. Jadi jangan lewat sosmed aja ya, tapi juga di dalam Digalinya. lagi, digali lagi, betul. Terus yang ketiga, ketemu, kalau menurut aku ya, entah, sorry bukan ketemu, saya ada komunikasi. Chemistry-nya nyambung apa enggak? Oke. Terus gimana cara dia, maaf nih kalau ngobrolnya terlalu pasif, kayaknya nggak punya konklusi solusi gitu loh, kayaknya cuma partnya ini aja, turun 7 orang, tugasnya ABCDE. Kan menurut kami, oh cuman itu aja gitu. Padahal big things loh yang di-handle sama WO. Terus satu highlight nih sebenarnya, nilai jual WO nih, kaitan ke situ juga. Tuh nilai jual WO. Bukan menjual diri sendiri bukan ya, nilai jual WO. Kalau ditanya WO pantasnya harga berapa kan beda-beda ya gitu. Maksudnya ada WO yang rate-nya sekian, di Jakarta mungkin di bawah 10 sudah wow banget gitu. Cuman kalau ditanya gimana kamu mempercayakan nilai acara keseluruhan kepada sosok WO itu. Nah, itu istilahnya kamu punya part penilaian harganya. Teman-teman WO juga nih istilahnya dia ngejual diri. Tadi ngejual diri dia, seberapa nilainya dengan apa yang diberikan atau servis yang diberikan. Oke, jadi kalau misalnya kalian nemu WO yang kok kenapa ada WO harganya 5 juta, ada yang harganya 15, ada 20 sampai puluhan juta. Itu sebenarnya berbeda dari cara bekerjanya gitu, betul. Iya, maksudnya feel bonding yang dibangun, otomatis kan itu skillnya dia nih, skill komunikasi. Kalau di pandemi skill adaptasi, skill dia untuk ya komunikasi untuk psikologinya. Jadi itu yang lebih kencang dilakukan. Tapi endingnya adalah bahasa saya sih, dia akan menjaga nilai acara keseluruhan. Kalau sebelum pandemi costly wedding di Jakarta mungkin di tempat gedung-gedung atau hotel bisa 500-an juta up. Gimana ketika dia spending 500 juta up itu dibayar maaf dengan WO mungkin harga 10 juta. Ada ekspektasi apa nih? Iya. Ya berbandingnya ke situ. Oke, jadi itu teman-teman salah satu yang Sony bukakan mengenai adaptasi atau sorry masalah hemat atau budget di masa pandemi kayak gini. Okay. Hemat bisa asal sesuai ekspektasi. Benar. Sebenarnya kalau acara tuh mendingan indoor apa outdoor sih kalau lagi pandemi gini? Kalau ditanya amannya gitu. Kalau ditanya orang secara pandemi pasti bilangnya outdoor, tapi in teknis kalau ditanya WO, backup plan lagi yang harus dipikirkan ketika cuaca tidak mendukung. Oh iya betul. Malah terjadi kerumunan dan malah menjadi risiko paparan. Iya ya, kalau hujan malah pada ngumpul ke sini gitu ya. Pasti. Itu makanya perlu dipertimbangkan. Oke. Gitu. Oke, jadi tadi ngomong-ngomong masalah hemat-hemat, akhirnya weddingnya jadi intimate ya. Yes. Dan seperti yang teman-teman tahu bahwa masa pandemi kayak gini tuh intimate wedding jadi tren banget kan. Intimate wedding kayak gitu. Nah, sebenarnya bisa nggak sih Sony ceritain sebenarnya intimate wedding tuh kayak gimana sama tips-tips tertentu untuk mempersiapkan intimate wedding? Sebelum pandemi kayaknya intimate wedding cuma adanya di luar negeri, di Bali gitu ya. Sekarang bener. Akhirnya hadir di sini. Hadirlah di Indonesia, bener. Gara-gara si koronce ya. Ya, intimate wedding kalau selain pandemi adalah memang kondisi nikah di budaya Indonesia kayaknya nggak bisa ditahan ya. Kalaupun bisa ditahan ada limit waktunya. Makanya tetap dijalankan, mengikuti aturan dengan jumlah kapasitas nggak banyak. Akhirnya bukan quantity yang dibuat, akhirnya kualitas. Nah kualitas dibuat jadi kesannya intimate wedding yang lebih berkesan. Satu yang pasti venue nggak besar.
kemudian apa yang didapat, akhirnya apa yang diberikan ke undangan itu pasti related kerabat dekat banget kalau sudah intimate kan. Jadi akan lebih dispesialkan sama klien-klien pengalamanku kemarin. Jadi mulai dari makanan dipilih yang enak, yang maaf kalau bicara rate pasti akan lebih tinggi. Iya, karena cuma sedikit juga kan tamunya. Souvenir gitu-gitu. Tapi Oke, masalah souvenir sama hampers itu sama nggak sih sebenarnya sih? bahasa sih ya, kalau pemahaman makanya saya belum ulik nih kamus besar bahasa Indonesianya. Cuman kalau ditanya makanan dibawa pulang gitu loh, di packingnya menarik, jadi penamaan hampers. Padahal hampers itu yang aku tangkap pribadi, memang secara packagingnya menarik, tapi isinya macam-macam. Bisa makanan, bisa jadi souvenir. Tapi kalau di wedding yang pemahaman general orang nangkep, sekarang hampers larinya ke makanan, souvenir is souvenir. Jadi walaupun dikasih hampers, tetap souvenirs juga tetap diberikan ya ke tamu-tamu. Oke. Terus tips tertentu, misalnya kayak gini nih, kan bingung ya karena keluarga, misalnya apalagi pengantin yang punya keluarga besar banget dan dia harus memilah-milah keluarga mana yang harus dia undang. Nah, ada nggak sih tips tertentu? Misalnya siapa sih mesti yang diundang gitu? Saudara kandung dulu. Saudara kandung udah pasti lah ya, saudara kandung. Kalau dari aku saranin ya pasti mereka tetap membuatkan list ya. Kalau sebelum pandemi juga daftar undangan kan ada. Ya pasti mulai dari orang tua, saudara kandung, saudara ayah, saudara ibu, dari nenek gitu-gitu yang akan dibikin listingnya mereka. Nah dari susunan itu dibikin priority langsung. Jadi akan Dipilih terlihat. gitu ya. Yes. Ada juga klienku mas mewakili bapak, misalnya karena banyak di luar Jakarta, akhirnya cuma dipilih satu. Dan sekarang akhirnya akan ada lagi bisnis yang sebenarnya sudah running lama, tetapi baru up lagi ya streaming ya. Streaming, oh ya benar. Jadi intimate wedding tuh memang sebaiknya ada streamingnya juga ya, biar kerabat-kerabat yang nggak bisa hadir bisa ngelihat gitu. Tapi tetap bisa dibikin memorable. Jadi aku pernah ada experience. Jadi streaming pun akhirnya kita bikin kayak blocking meeting room di dalam Zoom waktu itu. Jadi keluarga besar dari bapak semua kumpul dalam satu room. Mereka chit-chat. Satu gedung sebenarnya? Enggak, sebenarnya ini streaming, tidak di lokasi yang sama. Jadi sampai disewakan LED supaya lebih tampilannya menarik. Seragam-seragam keluarga sebenarnya udah dikirim, mereka suruh pakai, dikasih background. Jadi mengemasnya tetap ada interaksi, tetap ada komunikasi, terakhir foto bareng. Tapi di situ? Di depan LED yang besar, ada Zoom, keluarga besar chit-chat dulu, ucapan selamat. Terakhir jadi kayak webinar, saya bikin kuis, supaya seru. Oh, biar gak ngebosenin? Yes. Oh, ada gitu juga ya tugas VO ya? Ada, akhirnya ada MC wedding, ada host webinar, Zoom. Oh, oke. Jadi makanya pemahamannya meluas ya, tapi intinya tetap basicnya kan silaturahmi kalau di wedding ya, berkumpul silaturahmi. Nah, tidak berkumpul di satu tempat, tapi melalui virtual tadi, tapi kita tetap bikin sesuatu yang menarik, berkesan gitu. Dan nggak ngebosenin lah ya pokoknya ya. Makanya peran MC sekarang juga jadi harus lebih skillnya. Kebanyakan MC wedding kan lebih official atau formal ya, iya, apalagi formal, ada. Bahasanya juga kayak dulu gitu kan. Nah, ini teman-teman MC formal diminta untuk bikin jokes, bikin games gitu kan agak. Jadi harus lebih kreatif ya MC sekarang. Jadi pandemi harus lebih kreatif semua bidang. Jadi semuanya sih sebenarnya nggak MC juga ya, semua kita butuh kreativitas. Oke, nah nih Mas Sony, kalau misalnya nih ada pasangan yang karena dia keterbatasan budget, terus dia memutuskan untuk nggak pakai WO, nggak pakai wedding organizer. Adakah langkah awal atau gimana sih langkah awal untuk seorang yang nggak pernah ngurusin kawinan tiba-tiba harus ngurusin gitu? Nah, kira-kira apa langkah pertamanya? Siap. Kalau benar-benar blank sebenarnya general sih saya rasa semua akan tahu step-stepnya lah, mencari tempat dulu, mereka sudah memperhitungkan tempat. Jadi yang pertama adalah mencari tempat. Mencari tempat sesuai dengan ekspektasi undangan mereka. Oh, oke. Nah dari situ pasti tempat menjadi utama dong gitu. Kemudian mencari vendor supporting lainnya. Beberapa pengantin mungkin punya mindset ada berapa skill di wedding yang personal, makeup artist, yang mungkin dibagi dua. Uberin itu dulu. Makeup artisnya ya? Yes, kalau gedung kan juga jadi poin utama kalau dia sudah suka. Maksudnya ya tanpa mengurangi makna vendor lain gitu loh. Maksudnya dekorasi mereka punya referensi, tapi kalau skill MUA, MC ada juga, pernah ada klienku yang nguber MC. Oh, jadi yang pertama setelah tempat adalah makeup artist ya? Bukan mungkin boleh ngobrol sama Zagarlisa ya. Boleh ngejar saya ya, Amin. Terus next baru
Next baru Vendor-vendor lain? vendor-vendor lainnya ya, maksudnya kita butuh waktu kalau sebelumnya bisa setahun, tapi sebenarnya 6 bulan ke 3 bulan. Kalau Tapi kayaknya memang ada perubahan apa ya? Jadi kayak dulu kan orang suka booking jauh-jauh hari. Kayaknya kalau sekarang malah lebih kayak mepet-mepet baru-baru booking gitu nggak sih? ada yang begitu juga, tapi masih ada yang long term. Ada juga ya. Saya di 2022 udah ada Tapi klien maksudnya gitu. dibanding masa pandemi dulu sebenarnya Beda. Maksudnya Beda lebih kan? banyak, lebih short yang sekarang. ya Durasi tingkah lakunya kontak kita. beda kan tingkah Yes. lakunya. Nah, balik Perilaku. lagi tadi ke teman-teman yang mungkin terkait sesuatu hal jadi tidak menggunakan jasa WO. Sebenarnya memang yang dari awal kita bahas adalah penyesuaian yang menjadi notice kita semua. Jangan sampai teman-teman atau calon klien, ini Mbak Fitri yang pernah kejadian, dapat vendor. Saya bukan mendiskreditkan vendor ya di sini, tapi ada juga vendor yang memaksakan melaksanakan kegiatan tidak sesuai aturan. Oh. Mungkin mindsetnya supaya dia bisa jalan, dia bisa dapat uang. Orderan tetap banyak. Yes. Iya. Dan oke bisa, oke boleh. Tapi ternyata begitu dilaksanakan itu sebenarnya melanggar. Nah makanya kalau ada peran WO sebenarnya itu yang menjadi key-nya untuk Kalau nggak memastikan. ada WO mesti hati-hati, ntar disamperin Yes. Satpol PP kan bahaya Jangan sampai ya. digerebek, kita sering dengar ya. Benar itu ya yang mesti jadi perhatian teman-teman berarti. Ya nggak ingin kan hari bahagia berubah menjadi hari viral. Viral Karena memang karena digerebek share Satpol kemana-mana. PP. Benar, jadi harus hati-hati di situ. Oke. Ya, itu yang perlu dipastikan teman-teman ya, mental yang kuat untuk mempersiapkan kesehatan. Oke. Nah, berikutnya nih, pandemi ini kan udah berjalan kurang lebih 1,5 tahun ya nih ya, Mas Sony ya. Apalagi nih sekarang ada dikit-dikit PPKM seminggu sekali, perpanjang seminggu sekali. Jadi kayak pengantin tuh deg-degan gimana nih, diperpanjang apa enggak gitu. Ada nggak sih cara menyiasati biar wedding planning yang sudah ada nih bisa tetap terlaksana? Maksudnya Tadi- nyambung sih dari yang Itu dia. Tadi sebenarnya sudah ada beberapa part-part. Cuman kalau boleh aku listing, memang satu pastikan calon klien, teman-teman yang mau menikah itu memang sudah mempunyai pemahaman bahwa pandemi nggak bisa banyak orang. Itu satu. Key-nya di situ dulu. Kaitannya adalah undangan yang disebar. Jangan memaksakan undangan dengan tempat yang ternyata udah di booking gitu. Tempatnya dipaksakan. Jadi poin utama kalau kaitan ke teman-teman adalah tolong bikin listing undangan dulu deh. Oh, maksudnya tempatnya jangan dipaksakan tuh gimana maksudnya? Aku berpikir mungkin karena dia udah bookingnya pas di pandemi ya, memang ruang meetingnya cuma 30-40 orang, 50 orang. Ya udah nggak apa-apa, mungkin ini nggak terkontrol. Undangannya datang, dia nggak memikirkan satu nama bisa mungkin bawa 2 atau 3. Akhirnya datang bisa 60-70 orang. Oh, oke. Jadi kuncinya menurut aku sih menyiasatinya adalah kita punya backup plan. Yang kedua adalah kita punya listing undangan yang dimana kita bisa tahu bikin prioritas. Ketika aturan pemerintah hanya boleh 30 orang, oh ya udah keluarga pria 15, keluarga wanita 15, udah di list, oh ini aja yang diundang. Boleh resepsi nih 20 undangan sekarang. Berarti 40 orang ya udah 10 undangan pria, 10 undangan wanita. Next turun. Iya. Nomor selanjutnya. Ternyata boleh, kita turun level 2, 50 undangan. Turun lagi. Kalau sekarang Jakarta level berapa sih? 3. Oh, masih level 3. Per hari ini, tanggal hari ini. di bulan awal September. Minggu depan nggak tahu lagi level berapa ya. Ekspektasi semua pihak termasuk kami juga sering ngobrol sama Dinas Pariwisata melihat dari progres kemajuan data pandemik yang membaik di Jakarta ya harusnya udah level 2 sih better ya. Kalau level 2 tuh emang berapa orang mestinya? 50 undangan. 50. 50 orang. Beda sedikit kayaknya. 50 orang apa 50 undangan? Nanti aku baca lagi, seingatku 50 orang, tapi tetap belum boleh makan di tempat teman-teman. Nah ini agak panjang sih nanti bahasannya, adalah part gimana cara pemerintah juga istilahnya tolong melirik usaha wedding kita, karena effortnya banyak di belakang kita kan ya. Iya, betul. Pokoknya karena yang terdampak banyak ya Son ya. Yes, kalau menyiasati itu tadi sih poinnya. Jadi teman-teman memang sudah memahami situasi pandemi saat ini, otomatis nggak bisa banyak, ambil poin esensialnya aja, kemudian kaitan ke listing undangan biar nggak galau, bahkan sampai ya ada yang bikin undangan tidak menyebutkan tanggal dan jam. Oh, bisa kayak gitu ya? Jadi sudah mulai diselipkan kayak zaman dulu ada selipan kecil maps denah lokasi, sekarang jadi timing kehadiran. Oh. Supaya nggak dicoret-coret nih tanggalnya, tanggal berapa, jam berapa. Bahkan ada sekarang sistemnya per sesi kan. Iya, per sesi. Undangan di sesi berapa, jam berapa sampai jam berapa. Jadi itu ngasih taunya kapan nanti kalau misalnya kosong? Begitu rilis undangan. Nah jelas kalau pandemi kan nggak bisa banyak nih. Pasti akan rilis undangan 2 minggu sebelum acara, at least seminggu lah.
Nah, di saat itu istilahnya sudah bisa ngebaca situasi pandemi gimana. Kalau ternyata nggak mungkin ngadain acara, mundur dong. Undangannya yang sudah dicetak selamat, nggak perlu ada revisi atau jadi nggak nyaman. Nah ini beberapa trik juga yang nanti bisa itu sesuatu yang baru juga ya, aku juga baru tahu kayak gitu. Saya baru tahu juga loh ternyata bisa kayak gitu ternyata. Saking penuh ketidakpastian ya. Yes. Banyak hal, jadi kayak souvenir juga suka ada, ternyata terima kasih ada tanggalnya. Jadi klien-klien juga nanya, gimana ya mas ya gitu. Kalau dipahami ya kita tahu semua lah pandemi, semua bisa berubah. Jadi nggak ada no worries soal tanggal-tanggal. Cuman kalau undangan kan jangan sampai salah undang. Nah, ini kan Mas Sony pasti sering berhadapan dengan vendor-vendor yang sering dikasih tahu berubah ya gitu. Mostly itu kayak vendor khususnya nih kayak balik lagi ke catering yang misalnya tadinya udah pesen sekian, terus akhirnya jadi cuman turun sampai berapa ratus. Itu apakah kebijakan si catering atau vendor tersebut pandemic friendly? Maksudnya boleh-boleh aja atau ada yang kaku yang nggak dia ada yang kaku bodoh gitu? Ada yang kaku mbak, tapi makanya akhirnya orang tua pengantin atau pengantin curhat ke kami gitu loh. Masa sih mas kita udah kena situasi seperti ini kayaknya masih ditambahin beban lagi. Nah kalau dari aku sebenarnya ini peran WO nih yang penting nih. Sejak dari awal tadi udah nge-brainstorming si pengantin atau orang tua, kondisinya akan begini. Tolong tanyakan vendor A kondisinya kalau misalnya catering seperti itu, dekor misalnya akad doang, nanti resepsi dekor, beda. Rias juga gitu, ternyata 2 kali rias nih 2 hari, berarti costly-nya apa. Nah di saat itu vendor-vendor pun, makanya aku juga sering ngobrol sama teman-teman vendor sih, jadi hal-hal begini kita juga, aku nggak setuju kalau memanfaatkan kesempatan untuk keuntungan, tapi jujur kita perlu cost produksi juga kalau ternyata jadi 2 hari dong. Jadi itulah gunanya wedding organizer. Yes. di mindsetnya teman-teman jangan cuman mikirnya cuman ngatur-ngatur acara doang di hari H, karena ternyata fungsi sebelum harinya tuh jauh lebih penting ya untuk menghadapi ketidakpastian masa PPKM kayak gini. Jadi biar pengantin nggak pusing, kita udah kasih brainstorming awal biar kita ngurusin ketidakpastiannya. Oh ini belum boleh, ini suggest kita gitu. Jadi kasih pusingannya ke Mas Sony ini, gue mau pusing, urusin deh kayak gitu. Mungkin ada teman-teman WO yang menyaksikan ini juga, tolong dijaga ya, fungsi kita agak lebih berat nih, tolong dijaga supaya industri wedding organizer juga khususnya nggak menjadi tidak dipandang. Buat apa ada WO? Kalau ternyata malah nggak sesuai gitu. Iya benar-benar. Oke, udah lumayan lama nih kita ngobrol-ngobrol. Mungkin hal terakhir yang akan aku tanyain ke Mas Sony, tipsnya. Tips buat para calon pengantin di masa pandemi kayak gini. Kalau saya, Senyum Cinta atau teman-teman vendor lain ngasih semangat teman-teman yang mau menikah, basicnya jangan menunda karena memang ini kan ibadah. Ada banyak cara yang bisa disesuaikan. Dengan berjalannya 1,5 tahun, calon klien, orang tua itu sudah memahami bahwa pandemi agak berbeda sama sebelum pandemi. Jadi pemahaman itu disadari, dipahamin, akhirnya membentuk mental yang kuat yang tadi kita bahas tadi. Setelah dari situ, tipsnya kalau bicara budget, hemat, murah, menjadi pilihan masing-masing. Banyak yang menawarkan, tapi tolong hati-hati, dipelajari lagi apa yang didapatkan sesuai ekspektasi apa tidak. Itu yang jadi penentu. Jangan sampai nih Mbak Fitri, udah intimate wedding, 30 orang, pas ngelihat hasil memorable ya kok begini. Nggak dapet ya, padahal udah dikit tapi nggak sesuai ekspektasi. Oke. Terus? Jadi penyesuaian, terus yang 3 cari WO ya Mbak. Cari WO, jangan dikerjain sendiri ya. Yes, jangan pusing sendiri. Dan WO kalau boleh sounding memang bergabung di asosiasi kalau bisa, karena maksud kami untuk menjaga informasi akurat dari pemerintah. Karena buat teman-teman tahu ada himpunannya ya, apa? Yes, namanya Hastana Indonesia, Himpunan Perusahaan Penata Acara Pernikahan Indonesia. Di mana akan terus diupdate sih aturan-aturan, kesesuaian, kita punya fakta integritas. Jadi kalau kita melanggar aturan pun akan ada sanksi dan tindakan dari asosiasi. Tuh, jadi jangan sembarangan cari WO teman-teman. Itu dan tips-tips dari Mas Sony semoga bisa kalian manfaatkan, dan juga nanti di masa pandemi jangan ditunda-tunda, kawin aja gitu ya. Yes, nikah ya. Oh iya, menikah ya. Kita siap membantu kok, saya yakin semua vendor wedding siap membantu menyesuaikan apa yang menjadi imajinasi teman-teman, harapan, bikin yang berkualitas teman-teman. Di situasi saat ini memorable yang penting. Oke, thank you. Thank you.
Ya, begitulah teman-teman diskusi dan obrol-obrolan ringan kita bersama Sony dari Senyum Cinta Wedding Organizer. Dan semoga apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan seperti yang tadi Sony bilang, mentalnya harus kuat dan siap dengan segala kondisi dan perubahan. Iya. Terima kasih yang sudah menonton YouTube channel Sanggar Lisa kali ini. Jangan lupa di subscribe ke channel Sanggar Lisa dan pencet tanda lonceng. Dah. Sampai ketemu teman-teman.